Ya, pemirsa, terima kasih masih tetap bareng saya DK dalam DK Show. Dan kenapa saya katakan bahwa DK Show kali ini spesial, kita bukan cuma membahas tentang orang-orang yang akan memimpin daerah khusus ibu kota Jakarta nantinya, tapi sebenarnya kita mempelajari visi misi dari calon gubernur dan calon wakil gubernur, termasuk melihat karakter dan gaya komunikasi masing-masing. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya sesuatu yang perlu diimprove lagi gitu kan. Kalau dari Anies Sandi apa? Oke, untuk Mas Anies, karakternya ya memang beliau itu tegas, kuat karakternya, tapi juga hangat sebagai seorang Jawa, santun ya. Terkadang memang kesantunan beliau itu di debat kurang jos gitu ya, karena ini kan debat ya, debat ini suka ada tembak-tembakan sedikit gitu ya. Tapi Mas Anies itu pembelajar sejati yang luar biasa, dan beliau itu sangat cepat menyerap aspirasi. Ini dirasakan juga di bawah ya, di lapangan. Kemudian kalau Mas Anies, kalau Bang Sandi, beliau itu orangnya ya masih gaya muda ya. Memang suka sport, orangnya spontan, bicaranya apa adanya. Saya lihat mereka. belakangan di debat terakhir khususnya Mas Anies sudah mulai pakai serangan, jurus-jurus menyerang nih. Apalagi kalau yang dikeroyok yang di tengah biasanya. Kiri kanan keroyok nomor 2 gitu. Sebenarnya kan kita manusia ada aksi ada reaksi. Ya, kalau kita lihat di debat sebelumnya, Mas Anies itu tidak menyerang ya, sangat santun, dan kalau dibilang menyerang itu biasanya kan sah-sah aja untuk membicarakan program. Itu memang diarahkan untuk kemarin yang debat kedua ada serangan-serangan begitu? Oh, enggak ya. Jadi kadang-kadang kita terkejut juga sih di panggung, karena memang itu genuine-nya mereka. Jadi kita sama sekali nggak kasih arahan, lebih kepada oke, ini karakter kuatnya Mas Anies, ini karakter kuatnya Bang Sandi, just be yourself. Nah kalau Kang Aceh pernah nggak menyampaikan di forum diskusi dengan Ahok Jarot, ya evaluasi lah misalnya dari debat pertama dan kedua, apa yang bisa dipelajari? Bukan soal membalas serangan nih, tapi karakter dan gaya komunikasi masing-masing rivalnya. Iya, sebagai petahana tentu Pak Ahok dan Pak Jarot harus siap dengan segala konsekuensinya, yaitu diserang oleh kompetitor yang lain ya. Dan serangan tersebut saya kira wajar saja sebagai bagian dari proses demokrasi. Dan kalau itu dijadikan sebagai sesuatu yang konstruktif buat kebaikan Jakarta, tentu nanti siapapun yang terpilih gitu kan, itu kan komplementari. Apa yang menjadi kekurangannya Pak Ahok sebagai petahana lalu dipertanyakan oleh kedua kompetitor yang lain, itu justru menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Pernah nggak Ahok Jarot kemudian menyampaikan ada sebuah serangan dahsyat dari 1 dan 3? Sebetulnya enggak ada serangan, karena Pak Ahok, Pak Jarot sendiri melihat bahwa apa yang diserang dari baik oleh Pak Anies ya, pasangan Pak Anies maupun Pak Agus, itu menunjukkan bahwa ini bagian yang harus kita koreksi juga kalau memang gitu ya, itu perlu diperbaiki. Tetapi kalau misalnya kita bisa menjawabnya dengan penuh argumentasi, tentu perlu kami pertahankan dong, misalnya gitu ya. Seperti yang kemarin begitu, persoalan perbedaan data. Gitu ya. Antara Pak Anies menyatakan bahwa Kemendikbud tidak ke-22, sementara Pak Ahok mengatakan bahwa ke-22 dari 22 lembaga kementerian gitu. Setelah di cross check, ya masing-masing benar, dan pihak Ombudsman juga menyatakan bahwa itu tahun 2005, 2006 lain gitu kan. Tetapi ini penting untuk menjadi bagian pembelajaran buat masyarakat Jakarta gitu ya, bahwa debat itu adalah proses di mana kita bisa mencari gagasan yang terbaik buat pemimpin Jakarta siapapun ke depan. Betul. Karena itu nanti akan direkam oleh masyarakat Jakarta. Jangan gitu cuma loh. Masyarakat Jakarta, stasiun televisi pasti sudah rekam dari dulu. Makanya. Dan itu kan yang nanti akan selalu ditayangkan ketika diputar ulang. Betul. Jadi ketika misalnya katakanlah Pak Ahok terpilih kembali atau Bang Sandi Pak Mas Anies terpilih atau Pak Agus terpilih, kan orang akan melihat. Loh, dia dulu pernah mengatakan ini loh, dulu pernah mengatakan
kan ini loh gitu loh. Iya. Ini kan dan dari situ kita bisa melihat oh Jakarta ternyata sangat. Iya. Ini kan bagian dari strategi komunikasi publik ya. Dalam hal ini komunikasi politik. Termasuk gesture ya. Gesture ya. Kemarin sempat Mpok Silvi jempol terbalik itu nggak sengaja atau punya makna atau sempat dibahas nggak itu? Ya, nggak, itu kan memang lepas saja ya. Jadi saya ingin walaupun nggak saya disuruh bukan kan oleh tim ses ya. Jadi kita walaupun saya bukan psikolog, tapi saya ingin memberikan pandangan mewakili beberapa komen dari masyarakat. Misalnya debat pertama. Debat pertama itu kan orang sudah mungkin menduga ya Agus akan demam panggung, kemudian tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan secara substansif misalnya. Tapi kan pada debat pertama bisa kita lihat bahwa berjalan bagus dan menurut saya tiga-tiganya berimbang saat itu. Berimbang dari sisi substansi, kemudian dari gaya panggung, kemudian dari cara dia mengekspresikan gagasan-gagasan, program-programnya. Dan saat itu pasangan nomor 2 juga kelihatan agak kalem gitu kan, agak kalem. Ternyata memperhatikan juga ya pasangan nomor 2 ya. Ya, sebenarnya kita perhatikan karena penting untuk menjadi bahan evaluasi, bahan kajian untuk kita. Kemudian pada yang kemarin debat kedua, memang ada yang kami sayangkan protes di luar itu ya, walaupun tidak ditayangkan di TV karena sound sistem mikrofonnya Mas Agus itu kan sempat tidak bunyi. Gitu. Jadi diganti dengan mikrofon dan mikrofon itu kan tidak terkonek dengan sound system yang bisa didengar di televisi. Jadi itu sebenarnya kalau orang yang tidak siap kemudian tidak bijak misalnya itu kan bisa ribut saat itu ya, karena kan dianggap ada semacam ya tuduhan macam-macam. Tapi sabotase misalnya. Tapi nggak mungkin lah sabotase. Itu tidak. Kendala teknis itu. Kendala teknis. Dan kalau kita bandingkan dengan debat-debat di daerah lain, kemudian juga pada pilkada sebelumnya, menurut saya debat DKI ini relatif berbobot. Ya, semuanya bicara soal program. Tapi jangan ngomong soal bobot sambil lihat saya begitu dong. Jangan tersinggung karena saya juga bobotnya kan sama. Ada beberapa hal yang verbal dan non verbal ya. Nah, kita lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa tetap bareng saya dalam DK Show.